Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Silvi dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan membahas pembelajaran Mayop tentang mengentri bukti transaksi ke dalam aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18. Di sini saya akan membahas KD 3.5 dan 4.5, yakni cara menginput transaksi pembelian bahan-bahan, perlengkapan, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Dari bukti transaksi yang ada pada buku cetak, ada 6 bukti transaksi yang berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, bukti transaksi keempat, pembayaran utang. Bukti transaksi ini merupakan bukti transaksi pembayaran utang dari klinik Dr. Laksmita kepada Kalbe Farma sebesar 5 juta untuk pembayaran utang atas pembelian obat secara kredit. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengentri bukti transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik menu purchase pada jendela comment center, lalu kita pilih pay bills. Kalau sudah, pay from account ini kita ganti menjadi cash in bank. Lalu, suppliernya kita pilih Kalbe Farma. Secara otomatis alamat dan menunya akan muncul. CQ number ini kita ganti menjadi BKK-02. Tanggalnya tanggal 3 bulan 12 2015. Amount-nya kita ganti menjadi 5 juta karena hutang yang dibayar itu sebesar 5 juta. Di sini total paid, apply-nya langsung akan muncul secara otomatis. Untuk melihat jurnal sementara, dapat diklik CTRL plus R. Nah, ini adalah tampilan jurnal sementara untuk bukti transaksi yang keempat ini. Apabila dirasa sudah benar, tinggal diklik OK, lalu klik record. Nah, ini bisa di cancel. Selanjutnya, bukti transaksi yang ke-6. Bukti transaksi yang ke-6 ini juga tentang pembayaran utang. Tetapi ini dibayarkan kepada Harlek sebesar 2.500.000 untuk pembayaran utang atas pembelian peralatan secara kredit. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Klik purchase, lalu pilih pay bills. Pay from account-nya ini cash in bank. Suppliernya kita ganti menjadi Harlek. Nah, alamat dan menunya juga langsung muncul. CQ number-nya kita ganti menjadi BKK-03. Tanggalnya 5 Desember 2015. Amount-nya 2.500.000. Ini total paid dan apply-nya juga langsung muncul. Untuk muncul atau melihat jurnal sementaranya, klik CTRL plus R. Nah, ini adalah jurnalnya. Cash in bank dan account payable. 2.500.000 di kredit dan di debit. Klik OK, lalu klik record. Bisa di cancel. Selanjutnya,
bukti transaksi yang ketiga, yakni bukti transaksi 16 tentang pembelian perlengkapan tunai. Ini dibayarkan kepada Kalbe Farma sebesar 55.000 untuk pembelian alkohol dan kapas. Ini karena di bukti transaksi ini tidak dituliskan harga satuannya, jadi ini dipakai menggunakan banking spend money. Langkah-langkahnya yang dapat dilakukan untuk mengganti bukti transaksi tersebut adalah yang pertama, kita klik menu banking. Lalu kita pilih spend money. Lalu pada pay from account-nya kita pilih cash in bank. Card sama yang ini bisa dikosongkan. CQ number-nya kita ganti menjadi BKK strip 05. Tanggalnya tanggal 15 Desember 2015. Amount-nya kita ganti 55.000. Memonya pembelian alkohol dan kapas. Alkohol dan kapas. Lalu pada ak ini kita pilih yang supplies. Ini amount-nya juga langsung terisi. Tag-nya yang NT yang tidak kena pajak. Total allocated-nya 55.000. Lalu untuk melihat jurnal sementara. Nah, ini adalah jurnal sementara dari bukti transaksi ini. Lalu apabila sudah dianggap benar, klik OK. Lalu klik record. Bisa di cancel. Selanjutnya, bukti transaksi yang keempat, yakni bukti transaksi 31 tentang pembayaran utang. Bukti transaksi ini sama seperti bukti transaksi 4 dan 6. Bukti transaksi pembayaran utang yang dibayarkan kepada Harlek sebesar 3.500.000 untuk utang atas pembayaran peralatan. Langkah-langkahnya, pilih purchase pada jendela comment center, lalu pilih pay bills, payment from account-nya cash in bank, supplier-nya Harlex, alamat dan memo juga langsung muncul. CQ number-nya kita ganti menjadi BKK strip 07. Tanggalnya tanggal 27 Desember 2015. Amount-nya 3.500.000. Kita munculkan jurnal sementaranya. Nah, ini adalah jurnal sementaranya, cash in bank dan account payable. 3.500.000 di kredit dan di debit. Klik OK. Lalu klik record lagi. Cancel. Selanjutnya, bukti transaksi yang kelima, bukti transaksi 32, pembelian perlengkapan tunai.
Pembelian perlengkapan tunai ini sama seperti yang ke-16 tadi, transaksi 16. Pakai banking spend money, klik banking, pilih spend money. Payment from account-nya kita ganti menjadi cash in bank. Card memo pay ini dikosongkan. Ciqui number-nya kita ganti menjadi BKK strip 08. Tanggalnya tanggal 28 Desember 2015. Amount-nya kita ganti menjadi 100.000 karena ini pembelian untuk majalah dan kwitansi. Kita tulis 100.000. Di memonya kita tulis pembelian majalah dan kwitansi. Di ak ini kita pilih supplies. Sama yang kayak tadi. Supplies. Name-nya supplies, amount-nya 100.000, tag-nya inti yang tidak kena pajak. Kita munculkan jurnal sementaranya. Nah, cash in bank 100.000 di kredit dan supplies 100.000 di debit. Kita klik OK, lalu record. Bisa di cancel. Selanjutnya, bukti transaksi yang terakhir, yakni bukti transaksi yang ke-35, pembayaran utang kepada Harlex Toothbrush Industry sebesar 4 juta untuk pembayaran utang atas pembelian peralatan. Ini caranya sama seperti yang bukti transaksi ke-4, ke-6, dan bukti transaksi yang ke-31 tentang pembayaran utang. Langkah-langkah yang dilakukannya. Yang pertama, kita klik purchase, pilih pay bills, payment from account-nya kita pilih cash in bank, lalu supplier-nya Harlex, karena dia membayar hutangnya kepada Harlex. Memonya, alamatnya udah muncul, ciqui number-nya kita ganti menjadi BKK strip 9. Strip 09. Tanggalnya tanggal 29 Desember 2015. Amount-nya, ini jumlah utang yang dibayar, 4 juta. Lalu, kita munculkan jurnal sementaranya. Nah, cash in bank 4 juta di kredit dan account payable 4 juta di debit. Klik OK, lalu klik record. Ini bisa di cancel. Nah, kalau sudah 6 transaksinya, kita bisa lihat di transaction journal ini. Kita ini ganti 12/2015. Nah, ini adalah jurnal sementara yang tadi sudah kita input dari bukti transaksi yang ada di buku cetak. Sekian penjelasan saya mengenai menginput transaksi pembelian bahan-bahan, perlengkapan, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Sekian, terima kasih.